这真是这百年变局之后，怎么后头来？这干是你保证Берегите, пожалуйста, дорогой друг. Хотите, Perlu perundungan panjang dari data yang kita dapat dari sepotong video tersebut dalam percakapan dua pemimpin dunia sewaktu kunjungan Pak Xi Jinping ke Moskow bulan lalu. Dia mengunjungi kamratnya, Mas Putin. Ucapan perpisahan Presiden Xi Jinping dan Presiden Putin kita bedah. Xi mengatakan akan datang perubahan yang belum pernah terjadi selama 100 tahun terakhir pada peradaban manusia. Kita barengan mengarunginya ya. Putin menjawab, setuju. Xi Jinping pun membalas, jaga diri baik-baik kamrat. Keduanya, Putin dan Xi Jinping adalah pemimpin kelas dunia. Keduanya membuat negara masing-masing disegani dan dihormati dunia semasa keduanya menjabat. Xi Jinping, walau baru 10 tahun menjabat sejak tahun 2013, langkahnya sudah mendunia. Putin sudah 23 tahun lebih berkuasa di Rusia. Amerika merupakan lawan bersama Putin dan Xi Jinping dalam hal kekuatan superpower, walaupun ketiganya memiliki masing-masing hubungan dagang yang rumit dan saling ketergantungan. Apa yang dimaksud dengan akan datang sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir pada peradaban manusia? Kita tahu dalam 100 tahun terakhir, pusat ekonomi dunia yang tadinya Eropa, aksisnya, senternya bergeser ke Amerika. Kita tahu kemajuan teknologi terbanyak juga datang dari Amerika. Kita juga tahu transaksi dunia menggunakan dolar sebagai alat pertukaran barang dan ekonomi dunia. Kita juga tahu kendali militer terbesar dikuasai Amerika, serta kendali hidup mati banyak negara dan pemimpinnya tergantung pada Amerika. Apakah yang dimaksud sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun ini bisa dikatakan bahwa bukan Amerika lagi yang akan menjadi pengendali dunia? Apakah keduanya yang akan menjadi pemimpin dunia? Apakah dolar sudah tidak akan berperan lagi? Apakah militer Amerika tidak akan berkuasa lagi? Maka ada dua langkah utama yang Putin dan Xi Jinping lakukan di mana setelah pertemuan keduanya di Moskow, mereka berdua di Afrika Selatan bertemu dalam pertemuan BRIC yang mendeklarasi de-dolarisasi, buang dolar atau dump dolar. Ini langkah soft power yang brilian, yang pintar. Langkah utama lainnya, Rusia harus menang di Ukraina untuk menunjukkan Amerika bukan negara superpower lagi. Amerika harus tekor dan kalah di Ukraina. Rusia dan Tiongkok bangun aliansi militer yang dibungkus kunjungan perdamaian dan misi perdamaian. Padahal bukan damai Ukraina-Rusia, tetapi dunia damai tanpa Amerika. Dukungan militer Tiongkok sudah dapat dipastikan. Dukungan jangka panjang sampai Amerika melarat dan kehabisan amunisi. Itu tujuannya. Salah satu strategi Tiongkok agar perang di Ukraina panjang, kemudian Rusia tetap kuat dan Amerika jadi melemah adalah dengan membantu total Rusia agar nanti Tiongkok ambil Taiwannya mudah. Disinilah ada hal yang menjadi penting untuk Indonesia harus bersikap. Jangan diam saja. Apakah Indonesia pro Tiongkok atau pro Amerika? Maka New Mind dengan kencang mengatakan dedolarisasi, lepas dolar dengan bergantunglah pada rupiah. Proyek tak perlu pinjam dolar lagi dan proyek tak perlu pinjam yuan, pakai rupiah. Jadi posisi Indonesia di mana? Pro Tiongkok, pro Amerika seperti saat ini? Yang ternyata hal itu tidak membuat Indonesia makmur dan juga tidak membuat Indonesia berdaulat, dan dapat dipastikan strategi selama ini tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower. Keputusan Indonesia nanti ikut BRICS, join BRICS, tapi jangan sekarang, nanti setelah 2 tahun, setelah New Mind konsepnya dijalankan. Kita ini kuat dulu, baru melakukan penawaran. Kuat itu tidak mungkin terjadi kalau kita bergantung, apalagi minjem, apalagi ngutang. Membangun tetapi minjem, itu nggak cocok dengan konsep negara berdaulat. Sungguh, jangan rancu dan bingung urusan hutang yang beda konsep, beda model bisnisnya dengan foreign direct investment. FDI atau foreign direct investment itu bukan minjem, itu murni bisnis, profit oriented. Yang aneh itu membangun tapi ngutang itu loh, dan bukan profit oriented, tapi apa ya, flexing kali ya, ben dikira sukses ngono. Dikira rakyat bodoh semua kayak bosman apa ya, dengan dibikin bingung membangun pakai asing itu FDI. Lah gemblong banget dah. Beda coy, FDI sama membangun pakai utang mah beda. Kita bandingkan sekali lagi, di mana logikanya membangun pakai utang dengan membangun pakai printing money?
Coba, ada yang bisa jelasin bahwa yang ngutang itu lebih benar serta tidak ada inflasi, sementara printing money itu pasti inflasi dan pasti salah. Bahkan dibanding-bandingkan dengan masa lalu di tahun 60-an, inflasi Indonesia membengkak. Pertanyaan kita, Indonesia membangun apa di tahun 60-an? Hampir tidak ada yang dibangun. Yang dilakukan adalah trading, dagang, beli beras, dan dagang kebutuhan lainnya. Ya banyak tradingnya, ya banyak importnya, karena kebutuhan nasional belum bisa dicukupi. Printing money di masa itu ya nggak cocok, ya pasti blunder. Namun sekarang, Tiongkok aja ada 15.000 proyek di Indonesia. Kenapa pakai hutang dengan Tiongkok? Print aja duitnya, gak berani. Atau memang kaki dan tangan kalian terkunci sama asing? Atau akal sehatnya macet? Proyek Tiongkok di Indonesia itu apakah FDI, Foreign Direct Investment, yang kalau rugi investor atau Tiongkok yang nanggung? Ya enggak lah. Kalau rugi APBN yang nanggung, itu proyek pemerintah yang banyak. Kasih kita dong, plus cuannya. Ngapain kasih jaminan APBN ke Tiongkok? Kasih ke putra bangsa sendiri, kenapa? Peace.